Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga kita pagi ini bisa berjumpa di media yang tercinta ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika kami dapat tugas dari atasan untuk menghadiri suatu acara di Solo. Sampainya Solo, saya ketemu seorang ibu yang duduk sendirian. Saya tanya, "Ibu dari mana?" "Dari Semarang." "Dari Semarang naik apa?" "Naik travel." "Oh, sendiri naik travel?" "Iya." Dah, setelah itu saya tanya lagi, "Ibu pulang sudah beli tiket belum?" "Belum." "Oh, kalau gitu nanti bersama kita aja, kita sama rombongan kok, banyak temennya." Singkat cerita, selesai acara langsung ikut perjalanan pulang rombongan kami ke Semarang. Selama perjalanan beliau bercerita tentang pengalaman spiritualnya. Beliau menceritakan bahwa tiap saat itu dipesani sama uminya untuk selalu menceraikan atau minta cerai sama suaminya. Hampir tiap saat sampai beliau menjelang akhir hayat. Singkat cerita, suatu ketika di rumah itu ada genteng yang bocor, maka suami ambil tangga, belum sampai naik ke puncak tangga dan belum ketemu letak yang bocor itu di mana, jatuhlah suami. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya kaget, kenapa? Ternyata suami sudah jatuh dan bilang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, setelah itu saya bawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, saya telepon ibu saya, "Ibu, ini bapak baru di rumah sakit karena jatuh dan sekarang mau dioperasi patah tulang." Apa yang kami membuat heran dari ibu yang tadinya minta diceraikan, minta cerai terus, kok jawabannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lebih heran lagi, gimana ini ibu, yang tadinya saya suruh bercerai malah sekarang suami jatuh sakit bilangnya alhamdulillahirabbil alamin. Saya tuh heran, heran. Akhirnya kami beranikan tanya, "Kenapa toh ibu kok punya sikap demikian? Kemarin saya suruh menceraikan suamimu, saya lihat dari awal kamu keluarga sampai saat ini hampir punya cucu, saya lihat suamimu jarang sakit, bahkan nggak pernah sakit, sehat terus. Saya takut kalau suamimu itu bukan orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata sekarang membuktikan Allah sudah sayang kepada suamimu, dikasih sakit yaitu patah kakinya. Maka ndak usah, jangan kau minta cerai dan jangan engkau ceraikan." Hadirin rahimakumullah, mengingat cerita tersebut, maka kami ingat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Bahwa kita itu bukti disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menguji kita dengan khauf. Pertama, takut. Orang kan takut kehilangan apa saja. Orang akan takut mati, orang akan takut yang lain, sehingga itu akan menghilangkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal ju', dan Allah akan menguji kita dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwali, dan akan dikurangi dari harta bendanya. Ada musibah, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya, akan dikurang dari harta bendanya. Wal anfusi, dan akan dicabut nyawanya dari anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan nyawa kita sendiri. Was samarot, dan akan dikurangi, diuji dengan kurangnya buah-buahan. Bagaimana yang sekarang akan di Demak, semua makanan buahan akan hanyut terbawa oleh arus banjir. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan kalau ada hamba Allah demikian diuji oleh Allah mau sabar, maka wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar akan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengucapkan bahwa semuanya ini dari Allah dan kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nah, hasilnya apa? Kalau kita lihat, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah, bahwa mereka itu tergolong orang yang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawatu mir rabbihim wa rahmah, lan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itulah yang kita nantikan, maghfirah itulah yang kita nantikan. Kita itu tidak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang sedemikian itu maka termasuk orang yang dapat hidayah. Hadirin rahimakumullah, begitu indahnya orang kalau mau bersabar menerima dan ridho menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang akan menerima dengan tulus ikhlas. Ridho, orang akan menerima tanpa ada keluhan. Biasanya orang sakit itu akan ngeluh di mana kemari. Kita kalau memang benar sabar, sakit apapun ya udah, ini dari Allah, kembalikan kepada Allah. Nanti yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang sama dokter hanya wasilah, minum obat hanya wasilah. Semuanya kita kembalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar itu dinamakan ataun jazilun, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Maka tidak banyak dan tidak gampang orang akan mendapatkan ataun jazilun, orang yang memang benar-benar sabar, sabar tanpa menjerit, sabar tanpa mengeluh, sabar akan menerima semua karunia yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.